Pendapat Pak Prof gimana ini? Ya. Dunia saja sudah membuka ruang. Ganja ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam penanganan sejumlah penyakit yang saat ini secara medis modern itu mereka sudah angkat tangan. Bukan tidak mungkin Pak, kan ganja Aceh ini juga diekspor ya, secara ilegal melalui laut gitu ya. Justru itu dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Ganja Aceh itu jadi rebutan Pak. Perspektif saya untuk ganja ini, Aceh itu menjadi terkutuk karena ganja. Padahal itu bisa dibalik. Aceh itu sejahtera karena ganja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah melakukan voting terkait penghapusan ganja medis dari kategori narkoba yang paling berbahaya di dunia. Keputusan itu dilakukan Rabu 2 Desember 2020 lalu. Disebut-sebut merupakan keputusan untuk antisipasi membuka jalan bagi perluasan penelitian ganja untuk kepentingan medis. Voting tersebut dilakukan Komisi Obat Narkotika atau CND di Wina dan mencakup 53 negara anggota. Tentu setelah mempertimbangkan serangkaian rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tentang relaksifikasi ganja. Ada sejumlah negara yang sudah melegalkan penggunaan ganja sebagai medis seperti Kanada, Italia, Argentina, Australia, Meksiko, Uruguay, Afrika Selatan, Belanda, Jerman. Disusul kemudian dengan Malaysia yang melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Di Aceh juga pernah disuarakan hal ini. Aceh selama ini memang identik dengan label atau labeling negatif bahwa salah satu negeri di Indonesia ini yang memproduksi ganja. Tapi di balik label negatif ini sesungguhnya ganja itu dapat dioptimalkan penggunaannya. Hanya saja regulasi di negeri ini masih belum membuka ruang untuk itu. Seperti apa sebenarnya perjuangan para akademisi dan sebagian elemen masyarakat Aceh untuk melegalkan ganja ini? Lantas apa yang mengandung kadar bagi kesehatan? Malam ini kami telah mengundang Profesor Dr. Musri Musman. Beliau adalah dosen Fakultas FKIP Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh, jurusan kimia. Kalau kami di Aceh menyebutnya ini adalah guru besar ganja. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Prof. Ya. PBB sendiri sudah mengeluarkan ini sebagai salah satu bahan berbahaya. Ya. Pendapat Pak Prof gimana ini? Dunia saja sudah membuka ruang. Sebenarnya bukti yang telah diungkapkan oleh akademisi memperlihatkan secara meyakinkan baik diuji terhadap hewan, kemudian terhadap manusia, bahwa ganja ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam penanganan sejumlah penyakit yang saat ini sudah diakui sebanyak 71 jenis penyakit yang secara medis modern itu mereka sudah angkat tangan. Oleh karena itu, bukti-bukti fisik inilah yang mendorong para pakar yang ada di
PBB Ya, dunia di dunia ini untuk menyuarakan bahwa tumbuhan alamiah ini ya. bila diberikan dalam takaran-takaran tertentu Ya. ternyata lebih efektif, karena persoalannya biasanya penyakit itu akan memiliki masa kembali setelah suatu penanganan yang digunakan dengan obat modern. Tetapi dengan menggunakan ganja, karena dia tidak dalam kapasitas menyembuhkan pada kondisi saat itu, tetapi menjaga homeostatis namanya, sehingga berfungsi sepanjang hidup mereka setelah penggunaan bahan ini. Tapi yang perlu diingat, yang digunakan adalah minyak, bukan dihisap. Nah, karena kalau dihisap itu THC itu memiliki efek euforia tadi. Tetapi yang lain itu merupakan obat-obatan, sumber obat-obatan yang inilah yang sedang dikejar. Pertama, yang menjadi pertimbangan, dia dapat tumbuh di sembarang tempat. Kemudian tidak perlu perawatan yang menggunakan pestisida. Kemudian dapat membersihkan alam. Kemudian dapat menyuburkan tanah. Dan tidak menyebabkan polusi. Dan yang paling penting, dia dapat mengurangkan emisi di lingkungan. Itu. Nah, penggunaan selain obat-obatan pada kulit dapat digunakan sebagai benang. Benang itu bisa digunakan untuk menjadi bahan baku pakaian, untuk kain dan sebagainya. Kemudian untuk popok, kemudian untuk bahagian-bahagian dalam kosmetik yang semuanya akan berhubungan dengan keringat. Nah, di situ ternyata antimikrobia yang dikandung oleh serat itu akan muncul. Jadi orang yang pakai ini tidak berbau keringatnya. Bajunya tersebut. Kemudian tidak jumuh seperti jamur, pano dan sebagainya. Itu merupakan salah satu keunggulan. Tidak ada tumbuhan lain yang seperti itu. Kemudian seandainya digunakan sebagai popok, ini maaf nih, maka air kencing yang keluar nanti pada saat si bayi misalnya itu tidak akan memberikan bau apak. Itu hebatnya dari serat ganja ini. Malah batangnya saya dengar banyak digunakan untuk bagi orang-orang yang mengalami diabetes. Mellitus. Kemudian bahagian holonya, yaitu kayunya, itu kalau digunakan secara dipres, itu yang disebut hemkrit, maka dapat terbakar pada suhu 407 derajat Celcius. Tinggi sekali. Jadi tetapi ringannya, kalau misalnya satu batu bata itu kita sebut saja 50 gram, dia ini 1/10, jadi hanya 10 gram. Nah, dengan demikian daya hancurnya juga seandainya kita membobok dia itu sangat tidak mudah, tidak serapuh bata. Malah bisa buat sayap pesawat. Iya. Begitu ya. Di pesawat juga digunakan bagian dalamnya. Kemudian bagian aksesoris di rumah juga anti api. Kemudian di batu bata, seandainya datang sinar matahari dari luar, maka batu bata bagian dalam itu akan panas juga. Tetapi dengan hemkrit, maka mereka akan meradiasi. Nah, sehingga bagian dalam tetap dipertahankan kenyamanan temperatur itu. Seandainya di luar dingin, maka di dalam juga akan dipertahankan kenyamanan pada di lingkungannya. Di situ keunggulannya. Nah, ini misalnya penyakit diabetes mellitus. Ini kan selama ini orang menggunakan obat-obatan kimia yang menggunakan lemak babi atau insulin babi. Justru dengan ganja ini lebih halal. Itu di situ. Jadi hasil penelitian orang sebenarnya dari tumbuhan ini, seandainya direbus dari tumbuhan ini, itu hanya daya larut yang disebut zat CBD tadi sebagai salah satu anti diabetes,
itu hanya 0,003 miligram per mililiter. Jadi sangat kecil. Makanya dia harus dilarutkan dalam minyak. Itulah gunanya kenapa dibuat minyak ganja. Lalu kenapa sampai saat ini pemerintah merasa sangat khawatir? Di Aceh dulu terkenal katanya sebagai bumbu-bumbu masakan, kemudian beralih menjadi dihisap, lalu ini dinyatakan sebagai barang terlarang. Itulah pada tahun 1961 dulu, itu ditengarai bahwa kita menjadi tempat memproduksi ganja itu. Akibatnya jadilah ladang-ladang yang tidak terkontrol. Sebenarnya ada hal-hal di balik itu yang menyebabkan masyarakat kita yang secara di dunia diakui tanah kita merupakan suatu keberuntungan yang ilahi Rabbi beri kepada kita. Ada zat-zat tertentu di sini yang komposisi tanahnya itu berbeda dengan di tempat lain. Itu sudah diakui orang. Oleh karena itu, daya tumbuh dia ini juga memiliki pengaruh terhadap kadar yang dihasilkan. Berbeda. Tidak sebagus kadar yang di luar. Kalau ditinjau dari segi THC-nya, zat yang memberikan halusinasi tersebut. Namun yang kita gunakan di sini bukan THC-nya. Kita menggunakan bahagian selain THC. Ada yang secara komplit itu 1026 senyawa ditemukan sudah di dalam batang ganja itu. Daun, buah, akar 1026 senyawa. Yang hanya bermasalah THC itu satu. Apakah kita menafikan yang 1025 itu? Nah, persoalan di kita di sini bahwa kekhawatiran tadi pertama terhadap euforia, semata-mata euforia. Mungkin karena ada pengaruh-pengaruh di belakang ini yang mereka melarangnya. Nah, di sini kita mengharapkan bagi karena semua ini tergantung juga dari pertama pemerintah, kemauan pemerintah, kemudian legislator. Political will. Political will itulah yang bisa mendorong ini. Nah, saat ini ganjalah yang menjadi income generating suatu negara. Seperti Italia. Iya. Kita jangan terlambat memanfaatkan keunggulan komparatif itu. Saya sudah hitung. Seandainya kepada saya diberi 10.000 hektar tanpa harus subsidi pupuk, tanpa subsidi macam-macam, tapi ada orang yang harus mengerjakannya. Dengan minyak saja saya bisa menghasilkan 34,8 triliun per tahun. APBN kita 17,9. Jadi kita bisa mensubsidi kepada pemerintah. Itu dikawal dengan buatlah regulasi itu. Melibatkan banyak pihak. Masyarakat dilibatkan, sistem dibentuk, insya Allah Aceh akan jaya. Dan seterusnya, kalau Aceh jaya sebagai daerah modal, maka Indonesia juga bisa menggunakan sistem itu. Kita ambil Pulau Aceh misalnya. Iya, cocok. Dikawal di laut. Di laut kau. Harga pun akan turun. Iya. Ketika itu sudah harga akan turun. Kemudian investor atau pedagang itu akan datang sendiri, Pak. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu kita mencari mereka, Pak. Karena begitu dia mendengar ini minyak ganja Aceh, insya Allah mereka akan datang.
baca modus baru lurus. Nah, tapi apa benar Pak Prof? Katanya kalau kita isap ganja itu bisa gila gitu, benar? Pada kadar misalnya ada namanya getah ganja yang dia berobat, ada waktunya, waktu keluar dari apa daunnya itu, nama getah ganja itu trikoma. Dari bening menjadi putih, kemudian menjadi coklat. Nah, seandainya orang yang menghisap coklat ini, maka kadar THC-nya tinggi. Di situ dia tidak mampu. Pertama, pada saat dia menghisap, maka tekanan dia akan melepaskan itu trikoma itu akan melepaskan sistem pelepas energi. Jadi panas di dalam tubuh kita itu akan dilepas seperti banjir bandang. Biasanya energi dilepaskan dalam bentuk sekret atau dalam bentuk diskrit satu. Tetapi ini di tubuh kita kan ada lemak-lemak dan semuanya ini. Itu akan dilepaskan dalam satu ketika. Tubuh kita tidak sanggup menerima panas yang dilepas secara seketika. Itu disebut energi storm. Pada saat itu jantung mengalami deguban yang sangat tinggi. Tekanan darah kuat dia, dan mata kita pasti menjadi refleksi daripada kegiatan jantung tadi, merah. Akibatnya Allah sudah memberikan sebenarnya solusi. Bahwa kalau panas yang berlebihan seperti itu, maka keringat yang akan muncul itu sebagai bahagian daripada reduksi panas. Pembakaran itu. Nah, disitulah kita pada umumnya bagi yang tidak kuat antara jantung kemudian ada saraf ini mendapat energi yang tiba-tiba, itu akan korslet. Dia persis karena saraf kita itu antara sinap 1 dengan sinap 2, waktu dialirkan listrik itu, nah dia tuh yang dulu yang biasanya sedikit ini enggak di sini korslet. Jadi banyak yang korslet di situ. Nah, di situ tuh. Nah, beberapa waktu lalu kan Pak Prof juga pernah menyuarakan ini dalam sebuah diskusi atau seminar. Setelah itu apa saja yang dilakukan? Apakah misalnya pernah melobi-lobi pemerintah pusat? Ya, saya pernah bertemu dengan sejumlah anggotawan tim pres, membicarakan masalah ini. Kita sampaikan proposal juga. Kemudian dengan kantor staf presiden, kita sampaikan proposal bagaimana cara untuk membuat ganja ini sebagai komoditas kesehatan medis. Nah, pada saat itu mereka pada umumnya semuanya sepakat untuk memperjuangkan. Nah, tapi kemudian tindak lanjutnya ini saya belum memperoleh respon yang positif. Kata mereka ini harus dibicarakan di tingkat legislatif. Legislatif. Iya. Tapi ketika Rafli bicara itu juga dia ditegur oleh fraksi PKS. Iya, karena mereka kan mungkin dia berbicara masih dalam individu, tidak dalam suara fraksi atau partai itu. Nah, jadi ditegur. Nah, seharusnya pada saat itu kalau ada misalnya interaksi kami, saya bisa merujuk misalnya kita diskusikan dulu dengan sejumlah watimpres yang sudah kita bicarakan. Jadi beliau tidak berdiri sendiri. Nah, ini. Tapi sekarang itu sedang bergulir juga untuk dibahas lebih detail. Paling tidak presiden mengeluarkan misalnya diberi satu bentuk kawasan industri kreatif atau khusus atau kayak gitu, nggak ada masalah. Nah, jadi saya minta kalau bisa diberi kepada saya 1 tahun saja. Percayakan kepada saya atau kepada universitas, dikelola universitas. Kita tidak minta bantuan untuk keuangan.
kita hanya butuh diberi kesempatan meregulasi untuk itu. 1 tahun cukup. Kalau 1 tahun tadi sekitar 4 triliun ya Pak? 34,8 triliun. 34,3 triliun. Ngapain pula orang nambang emas ilegal? Itu dia. Ngapain juga orang merusak hutan? Itu dia. Dengan itu saya sebenarnya sudah cukup. Iya. Ya, ini ada semacam apa ini? Paradok atau anomali? Ada ketakutan yang terselubung yang selama ini memang sudah sepertinya dalam tanda petik kita sudah ternina bubukkan dengan kenikmatan itu. Jadi tidak mau diganggu lagi. Kenikmatan regulasi itu. Iya, jadi di situ sudah bermain. Mengatasnamakan operasi ganja. Ya. Ada persoalan naik pangkat di situ, ada persoalan pencairan uang operasional di situ. Satu itu modus. Nah, bukan tidak mungkin Pak, kan ganja-ganja Aceh ini juga diekspor ya, secara ilegal melalui laut gitu ya. Justru itu dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Iya. Ganja Aceh itu sejauh yang saya tahu begitu di pasar ada atau kita sebut saja mereka membutuhkan itu jadi rebutan Pak. Rebutan. Jadi memang saya tidak terlibat langsung dengan mereka, tapi dari informasi-informasi yang berkembang ya. Jadi kata mereka tidak pernah ganja Aceh itu yang tidak laku. Karena memang menjadi salah satu incaran daripada ya pengguna-pengguna yang memanfaatkan itu. Jadi itu sebenarnya menjadi concern pemerintah. Jadi saya menginginkan kalau mungkin bagaimanalah pemerintah bisa memikirkan lebih cermat lagi dengan kondisi, maaf cakap kalau kita sebut kita pun ada utang ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk bahwa ada tempat kita mencari uang dengan memanfaatkan potensi yang ada ini. Janganlah daerah Aceh ini yang rahmatan lil alamin ini, yang keunggulan komparatif ini kita sia-siakan. Jadi dalam perspektif saya untuk ganja ini, Aceh itu menjadi terkutuk karena ganja. Padahal itu bisa dibalik. Aceh itu sejahtera karena ganja. Bisa jadi misalnya pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir misalnya menggandeng Kimia Farma. Dia bangun di sini atau di Pulau Aceh. Justru itu akan lebih bagus karena terkontrol. Saya jamin masyarakat kita kalau diberi peluang itu ada regulasi yang jelas, mereka semuanya akan berpartisipasi aktif. Tetapi karena mereka lihat di luar misalnya beredar diberikan banyak tapi mereka tidak bisa menggunakannya, demand-nya itu kadang-kadang mereka sebagai pembawa saja, tetapi sebagai yang tokinya itu kita tidak pernah bertemu. Ya mungkin karena seperti kita diskusikan tadi Pak Prof, Aceh sudah diberi label negatif soal ganja, seolah-olah ganja ini adalah psikotropika yang membuat orang menjadi gila. Padahal banyak sekali potensi seperti Pak Prof katakan tadi yang bisa justru menjadi energi positif. Itu. Nah, saya menginginkan beri, kalau pemerintah memang menginginkan stigma negatif itu bisa dirombak. Maka beri kesempatan untuk kita tunjukkan bahwa ganja ini tidak bisa memberikan secara penuh pengakuan terhadap stigma tersebut. Karena yang bisa memberikan itu kan selama ini katanya saja. Bukti fisik tidak. Karena dengan minyak ganja mengandung nilai nutrisi yang diakui oleh PBB, oleh WHO. Kita bisa mereduksi stunting, kekerdilan.
kenapa yang alam yang murah ini kita tidak kita gunakan. Jadi insya Allah menurut pemikiran saya dan berdasarkan kajian-kajian orang itu menguntungkan. Tapi kita selalu menutup mata karena kita ternina bobok oleh kondisi saat ini karena regulasi tadi juga. Artinya kita bukan melegalkan ganja, tapi melegalkan pemanfaatan ganja. Jadi beda. Jadi bukan ganjanya yang kita itu kan, tapi manfaatannya yang kita minta untuk dilegalkan. Betul. Saya baca beberapa referensi ya, misalnya di luar negeri, Pak Prof, ganja ini begitu diproduksi, lalu dilakukan proses, sehingga kadarnya itu diturunkan. Betul. Kadar itu dapat diatur berdasarkan pertama waktu panen, yang kedua teknis pemrosesan, yang ketiga separasi isolasinya. Jadi bila kita isolasi dia, kita tidak dalam bentuk menjual gelondongan, tapi yang kita jual adalah bahagian-bahagian daripada minyak itu. Ternyata bahagian-bahagian itulah yang sangat mahal. Jadi bukan gelondongan yang mahal, justru bahagian-bahagian itu yang mahal. Ada istilah yang digunakan yaitu itu menjadi bahan obat sekaligus bahan makanan, maka namanya nootropik. Nah, itulah yang menjadi salah satu bagi orang-orang yang mengidap kanker, orang-orang tua, kemudian yang anak-anak yang epilepsi dan sebagainya, itu akan diberi ini. Hanya 1 hari saja 15 ml itu sudah cukup. Tetes saja. Jadi sudah cukup. Di pemerintah Aceh sendiri dengan DPRA udah pernah bicara? Beberapa anggota kita berbicara. Tapi saya selalu menyampaikan tolong kita bicarakan jangan personal. Kita disebut lembaga. Tapi sampai saat ini orang-orang tersebut yang duduk kita diskusi beberapa kali tidak ada realitas. Mungkin mereka takut Pak, dampaknya karena itu masih tidak legal ya. Kalau menyuarakan itu justru melanggar hukum. Nah, itu dia. Dunia saja, PBB saja sudah mengakui. Padahal kita yang menyuarakan itu manfaat positifnya, bukan kepada manfaat negatif. Kebetulan pelabulannya pada ganja. Nah, seandainya ganja itu kita ganti batu bata misalnya, nggak ada masalah kan? Nah, ini dia. Jadi bisa menjadi pemasukan daerah untuk Aceh masa depan. Saya sangat yakin. Pasca gas, minyak, batu bara gitu. Alam tidak rusak, tapi uang juga masuk. Nah, itu karena wilayah-wilayah di mana sangat gersang, tanahnya tidak subur, maka dengan menanam ganja, tanah itu akan subur karena pada akar ganja itu ada namanya rhizobium. Dia akan mengubah nitrogen yang ada di udara ini akan menjadi pupuk nitrat. Nah, itu berarti setelah kita tanam ganja, kita tanam tumbuhan lain. Itu akan bagus. Akan lebih bagus. Cabai. Tidak menggunakan pupuk sintetik. Itu juga kita suarakan bagaimana alam dilindungi. Kemudian seandainya ada suatu tempat di mana selama ini mereka menambang emas misalnya, tentu waktu menambang emas itu mereka menggunakan air keras, merkuri. Nah, itu kan dibuang di tanah, di saluran-saluran. Tanamlah ganja, maka akar dia akan menarik, menarik itu merkuri yang ada di lingkungannya. Dengan demikian, lingkungan juga jadi bersih. Nah, itu dia. Kemudian, tidak perlu khawatir dengan lembu, kambing, dan sebagainya. Lepas saja, mereka nggak akan makan. Hanya manusia aja yang mau hisap, tuh kan? Nah, itu nggak. Jadi kalau binatang katakanlah seperti babi misalnya nggak mau dia, justru manusia bisa. Baik Pak, menarik sekali. Saudara, kita ingin bicara lebih panjang, cuma karena waktu yang terbatas Pak Prof. Mudah-mudahan nanti kalau kami mengundang Pak Prof, insya Allah kita akan bahas dalam
masih dalam seputar tema ganja juga ini. Ya, kita mengharapkan kepada pemerintah Ya. suara-suara yang menginginkan pelegalan ganja dalam pemanfaatan medis itu sangat kencang, sangat menginginkan. Ya, tentu kita kan harus membahasnya juga dalam aturan yang harus dipatuhi. Untuk itulah kita duduk bersama ya, semua elemen yang terlibat, baik dari segi misalnya seperti Pak Saleh, dari segi memberi informasi melalui media ini, itu dilibatkan juga bagaimana cara agar masyarakat memahami suatu kegiatan. Itu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan. Jadi jangan berpikir sendiri, karena kita terbatas pengetahuan kita. Saya terbatas dengan pengetahuan ilmu bahan alam saya. Pak Saleh terbatas dengan pengetahuan yang dimiliki berdasarkan bidang. Tapi kalau kita gabung, kita mungkin bisa berbuat lebih banyak. Nah, di situ. Daripada bergabung untuk merusak hutan. Oh ya, itu tidak. Bergabung untuk membunuh. Ya, kita bertujuan ini bagaimana untuk kesejahteraan itu. Baik, Pak Prof. Terima kasih atas undangannya ini, Pak Saleh. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Prof. Musri Usman. Tentu dari 1, 2, 3 variabel dari ganja ini yang dianggap negatif, tapi sesungguhnya ada puluhan yang positif. Tinggal kini persoalan berada di tangan pemerintah, regulasi ada di sana. Apakah kita cepat menyesuaikan dengan keputusan WHO atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau tetap bertahan melarang ganja demi jabatan dan uang? Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.